Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Belajar Sederhana. Nah, pada video matematika kali ini kita akan membahas terkait sistem persamaan linear dua variabel atau yang sering dikenal dengan SPLDV. Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan nanti yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, ada substitusi, ada gabungan. Nah, di sini ada 4 contoh soal yang bisa kalian pelajari nanti. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Baik, langsung saja kita bahas untuk permasalahan yang pertama, yaitu terkait menyelesaikan masalah SPLDV dengan metode eliminasi. Di sini kita memiliki masalah yang pertama, tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 2. Di sini dengan menggunakan metode eliminasi. Adik-adik sekalian, kita perhatikan sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada dua variabel X dan Y ya. Jadi untuk persamaan 1 dan 2 juga memiliki variabel yang sama. Nah, kita tuliskan di sini. 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 2. Langkah eliminasi, kita dapat mengeliminasi variabel X dulu atau mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Kita perhatikan koefisien X yang persamaan pertama ini nilainya 3. Untuk yang persamaan kedua koefisiennya adalah negatif 4. Nah, di sini nanti kita akan kalikan silang agar nanti hasilnya memiliki koefisien yang sama antara persamaan 1 dan persamaan 2. Maka yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Ya. Ini yang bawah mengalikan atas, yang atas mengalikan yang bawah, sehingga hasilnya tinggal kita kalikan. 3X kali 4 di sini 12X, negatif 2Y kali 4 di sini negatif 8Y, 11 kali 4 di sini 44. Pun sama dengan persamaan yang kedua, di sini negatif 4X kali 3 ini negatif 12X, 3Y kali 3 9Y, negatif 2 kali 3 di sini negatif 6. Nah, kita perhatikan sekarang variabel X-nya ya, koefisien pada variabel X-nya sekarang sudah memiliki angka yang sama, cuman di sini tandanya berbeda ya. Perhatikan. Jika tandanya berbeda, maka operasinya adalah penjumlahan. Nah, kalau sama, operasinya pengurangan. Disitulah kuncinya. Agar apa? Agar koefisien untuk variabel X dioperasikan itu nilainya adalah 0. Ya, namanya saja mengeliminasi, berarti menghilangkan. Nah, kalau sekali lagi, kalau tandanya sama itu operasinya pengurangan, kalau tandanya berbeda maka operasinya penjumlahan. Nah, di sini kasus ini tandanya berbeda. Untuk koefisien yang persamaan pertama itu positif, koefisien persamaan yang keduanya adalah negatif. Maka di sini operasinya penjumlahan. Nah, di sini 12X ditambah negatif 12X hasilnya adalah 0. Nah, artinya tinggal kita operasikan Y-nya ya. Negatif 8Y ditambah 9Y. Nah, sama dengan di sini 44 ditambah negatif 6. Nah, kita operasikan negatif Y ya, negatif 8Y ditambah 9Y hasilnya Y sama dengan 44 ditambah negatif 6, ini positif kali negatif hasilnya negatif ya, berarti 44 dikurang 6 hasilnya 38. Baik, yang kedua kita akan mengeliminasi variabel untuk Y-nya ya, kita eliminasi, kita lihat di sini ya. Kita akan mengeliminasi Y yang atas atau persamaan pertama 2, persamaan kedua koefisiennya 3, maka yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Nah, hasilnya 9X dikurang 6Y sama dengan 33. Yang persamaan kedua menjadi negatif 8X ditambah 6Y sama dengan negatif 4. Nah, kita perhatikan tanda pada Y-nya ya. Di sini koefisiennya sudah sama, tandanya persamaan pertama ini negatif, persamaan kedua ini positif. Nah, kita perhatikan di sini. Bagaimana kalau tandanya berbeda, maka operasinya adalah penjumlahan. Nah, tinggal kita jumlahkan. Y-nya sudah menghasilkan angka 0 ya. Karena negatif 6Y ditambah 6Y hasilnya 0. Nah, tinggal X-nya kita operasikan. 9X ditambah negatif 8X sama dengan 33 ditambah negatif 4. Positif kali negatif hasilnya negatif, berarti 9X dikurang 8X hasilnya X
33 dikurang 4 hasilnya 29. Nah, maka di sini melalui metode eliminasi kita dapatkan X-nya 29, Y-nya adalah 38. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Nah, kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua. Di sini kita diminta untuk menentukan X dan Y-nya dari sistem persamaan ini, sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Baik, langsung saja kita ambil salah satu persamaan yang ada di dalam SPLDV ini. Nah, kita ambil persamaan yang pertama ya. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Yang kedua, nah ini negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 14 kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Baik. Nah, selanjutnya misalkan yang akan kita substitusikan adalah variabel x pada persamaan 2, maka persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. Maksudnya nanti ini akan kita ubah menjadi X sama dengan untuk persamaan yang satu. Lah, nanti hasil dari X sama dengan itu akan kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan yang kedua. Karena yang akan kita substitusikan adalah variabel X pada persamaan yang kedua. Kita ambil persamaan pertama. Ya, di sini awalnya 2X dikurang 5Y sama dengan negatif 2. Nah, karena nanti akan kita jadikan X sama dengan, maka 5Y-nya kita pindah ke kanan, yang tadinya negatif menjadi positif, sehingga kita dapatkan 2X sama dengan 5Y dikurang 2. Nah, maka kita dapatkan nilai X-nya adalah 5Y dikurang 2. Nah, ingat, ini disebut nanti sebagai persamaan 3. Nah, selanjutnya hasil dari kita mengubah bentuk persamaan satu ini kita dapatkan persamaan 3 yang nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Nah, kita dapatkan ya adik-adik sekalian, persamaan kedua ini adalah negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, x-nya kita ganti 5y dikurang 2 dibagi 2, sehingga kita dapatkan negatif 3 kali 5y dikurang 2 dibagi 2 ditambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, kita kalikan di sini ya, hasilnya adalah negatif 3 kali 5y hasilnya negatif 15y, negatif 3 kali negatif 2 ini hasilnya positif 6 ya, kita kalikan. Nah, kalau sudah kita kalikan, kita lihat hasilnya negatif 15y ditambah 6 dibagi 2 ditambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, perhatikan adik-adik, karena di sini dibagi 2 agar lebih gampang, kita kalikan 2 saja agar penyebut ini hilang ya. Nah, semuanya kita kalikan 2. Sehingga di sini penyebutnya hilang, tinggal sisa negatif 15y ditambah 6. Nah, 4y kita kalikan 2 juga, hasilnya 8y. Nah, di sini kita kalikan 2, negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Itu untuk mempermudah perhitungan saja. Nah, di sini memiliki variabel y, ini juga punya variabel y dapat kita operasikan ya. Nah, sebelum kita operasikan, konstantanya bisa kita pindah ke sebelah kanan dulu ya. Positif 6 kita pindah ke kanan menjadi negatif 6. Nah, di sini negatif 15y ditambah 8y hasilnya adalah negatif 7y. Negatif 8 dikurang 6 hasilnya negatif 14. Maka nilai y-nya tinggal kita bagi, negatif 14 dibagi negatif 7. Maka hasilnya adalah 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, ini nilai y-nya, sudah ketemu y-nya adalah 2. Lah, terus langkah selanjutnya ya tinggal kita cari x-nya ya. Nah, di sini kita punya x sama dengan 5y dikurang 2 dibagi 2, yaitu pada persamaan 3. Nah, tinggal kita masukkan saja y sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan 3. Ya, baik, maka kita peroleh x sama dengan 5y dikurang 2 dibagi 2, y-nya kita ganti angka 2 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 5 kali 2 dikurang 2. 5 kali 2 10 ya. Oke, 10 dikurang 2 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi kita peroleh nilai x-nya 4 ya, di sini nilai x-nya 4, nilai y-nya adalah 2. Nah, seperti ini adik-adik sekalian untuk metode substitusi. Ya, jangan lupa belajar, ya masih banyak sumber belajar dari media yang lain. Yang terpenting adik mau belajar, insya Allah bisa ya. Kita lanjutkan untuk metode gabungan ya. Metode gabungan itu adalah gabungan daripada eliminasi dan substitusi. Kita perhatikan contoh yang ketiga.
Tentukan nilai X dan Y dari persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 10, 4X dikurang 3Y sama dengan 15. Ingat dengan metode gabungan ya. Nah, metode gabungan, kita eliminasi terlebih dahulu. Kita akan mengeliminasi bebas ya, kita bisa mengeliminasi X dulu atau Y dulu. Kalau kita mengeliminasi X, nanti yang akan kita dapatkan Y. Kalau kita mengeliminasi Y, nanti yang akan kita dapatkan adalah X-nya. Nah, di sini saya contohkan kita akan mengeliminasi terlebih dahulu untuk variabel X-nya. Kita perhatikan seperti tadi ya. Di sini memiliki koefisien 3, yang atas, yang bawah 4. Nanti kita kalikan silang, berarti yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Tinggal kita kalikan, hasilnya menjadi 12X dikurang 8Y sama dengan 40 ya. Yang ini persamaan 1 kita kalikan 4 semua. Nah, persamaan 2 kita kalikan 3, hasilnya 12X dikurang 2Y sama dengan 45. Nah, kita perhatikan di sini tandanya. Di sini yang atas 12X positif, yang bawah 12X juga positif. Nah, bagaimana kalau tandanya sama? Kalau tandanya sama, maka operasinya adalah pengurangan. Nah, sekarang kita kurangkan. 12X dikurang 12X sudah 0 ya, kita eliminasi itu. Nah, sekarang tinggal ini. Negatif 8Y dikurang negatif 9Y, sehingga kita dapatkan, nah, seperti ini. Negatif 8Y dikurang, ya ini pengurangan ini dari operasi ini ya. Nah, negatif 9Y. Ingat nanti di sini ada perubahan tanda, yaitu antara negatif kali negatif hasilnya nanti positif. Nah, sama dengan 40 dikurang 45. Negatif 8Y ditambah 9Y hasilnya Y, ya. Nah, 40 dikurang 45 hasilnya negatif 5. Nah, baik adik-adik, ini hasil daripada eliminasinya. Nah, tinggal kita masukkan nanti untuk mencari X-nya, karena di sini kita diminta untuk mencari X juga. Kita akan mencari X-nya dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan negatif 5 ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi adik-adik bebas, kalau sudah mendapatkan hasil dari eliminasi, boleh kalian masukkan ke persamaan 1 untuk mencari X-nya, atau untuk mencari X kita masukkan Y-nya di persamaan 2. Hasilnya sama saja. Cuman di sini akan saya berikan satu saja contohnya. Kita masukkan ke persamaan 1 adik-adik ya. Sekali lagi, boleh kita masukkan ke persamaan 2. Nah, di sini persamaan 1 ada 3X dikurang 2Y sama dengan 10. Nah, Y-nya kita ganti negatif 5, sehingga kita peroleh 3X dikurang 2 kali negatif 5. Nah, di sini perhatikan, negatif 2 kali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif, sehingga kita peroleh 3X ditambah 10 sama dengan 10. Kita peroleh 3X-nya. Nah, 10 ini kita pindah ke kanan, sehingga jadinya negatif ya. 3X sama dengan 10 dikurang 10. 10 dikurang 10 adalah 0. Maka X-nya 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 berapa? Ya, 0 dibagi 3 hasilnya 0. Nah, kita dapatkan ternyata nilai X-nya adalah 0 ya. Nilai Y-nya adalah negatif 5. Nah, ini metode gabungan ini sering digunakan ya. Yang terpenting gini. Kalian mau menggunakan eliminasi full ataupun substitusi ataupun gabungan, tidak jadi masalah. Yang terpenting kalian menguasai salah satu itu ya. Nah, kalau bisa kalian kuasai semuanya. Nah, karena untuk nanti ujian-ujian biasanya tidak ada khusus gunakan metode gabungan, tidak ya, kalau itu pilihan ganda. Jadi bebas kalian menggunakan. Nah, jadi ada berapa tadi untuk cara menyelesaikan SPLDP. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua adalah metode substitusi, yang ketiga ada gabungan ya. Gabungan itu gabungan daripada eliminasi dan substitusi. Nah, ada contoh lagi soal terakhir atau permasalahan yang keempat ya. Tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan 2X ditambah 4Y dikurang 9 sama dengan 0, 6X dikurang 8Y dikurang 22 sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan bukan X dan Y lagi, tapi adalah nilai 7X dikurang 4Y. Langkahnya bagaimana? Kita harus mencari X dan Y-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan metode gabungan ya. Ini nanti persamaannya kita ubah. Konstantanya kita pindah ke sebelah kanan semua, sehingga kita peroleh persamaan satunya 2X ditambah 4Y sama dengan 9. Persamaan 2-nya 6X dikurang 8Y sama dengan 22. Paham ya? Di sini negatif 9 pindah ke kanan jadi positif, negatif 22 pindah ke kanan juga jadi positif. Nah, kita eliminasi variabel X-nya. Sekali lagi,
tidak harus mengeliminasi variabel X dulu ya, boleh Y-nya nanti yang kita substitusi X-nya. Nah kalau ini kita eliminasi X-nya, nanti yang kita substitusikan adalah Y-nya. Baik, kita perhatikan koefisien yang atas 2, yang bawah 6. Kita kalikan silang, berarti yang atas kita kalikan 6, yang bawah kita kalikan 2. Sehingga hasilnya 12X ditambah 24Y sama dengan 54. Persamaan keduanya kita dapatkan 12X dikurang 16Y sama dengan 44. Nah, kita perhatikan di sini yang akan kita eliminasi 12X, di sini udah 12X. Tandanya sama ya, positif semua. Jadi, operasinya apa tadi? Ya, penjumlahan. Pengurangan, maaf ya. Kalau tandanya sama, operasinya adalah pengurangan. Nah, 12X dikurang 12X hasilnya 0. Nah, di sini 24Y dikurang 16Y sama dengan 54 dikurang 44. Di sini ya. Di sini ada perubahan tanda, negatif kali negatif hasilnya adalah positif, sehingga kita peroleh sebenarnya nanti ini di sini 16Y ya. 24Y dikurang 16Y. Nah, di sini mohon maaf, di sini kurang Y ya. Harusnya di sini 24Y dikurang negatif 16Y. Ya, kita ubah sekalian. Di sini 16 ya adik-adik sekalian. Baik. Kita lanjutkan tadi ya. Eliminasi. Hasilnya di sini kita peroleh, oke, karena tadi pengurangan, kita peroleh 24Y dikurang negatif 16Y sama dengan 10. Nah, di sini karena pengurangan negatif dikurang negatif kalikan negatif hasilnya positif, sehingga kita peroleh 40Y ya. 24Y ditambah 16Y sama dengan 10. 54 dikurang 44 hasilnya 10, maka Y-nya adalah 1/4. Dari mana? 10 dibagi 40, hasilnya yaitu 1/4. Nah, dari sini Y-nya nanti kita substitusikan menuju ke X-nya. Baik ya. Kita memiliki Y sama dengan 1/4. Ya, kita substitusikan ke persamaan 1 dan atau persamaan 2. Kita peroleh 2X ditambah 4Y sama dengan 9. Maka nilainya 2X tambah 4 kali 1/4 ya. Y-nya 1/4 sama dengan 9. Sehingga kita peroleh 2X ditambah 1. 4 kali 1/4 hasilnya 1 sama dengan 9. 2X-nya nilainya adalah 9 dikurang 1. Maka X-nya adalah 8. 2X-nya 8 ya. 9 kurang 1. Maka X-nya 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, jadi nilai dari 7X dikurang 4Y. Nah, tinggal kita operasikan saja. X-nya tadi kita peroleh adalah 4. Terus untuk Y-nya adalah 1/4. Maka di sini nanti 7 kali 4. Baik ya, 7 kali 4. Karena di sini 7X dikurang 4 kali Y. Y-nya adalah 1/4. 7 kali 4, 28. Dikurang 4 kali 1/4 adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 27. Nah, baik, seperti itu contoh daripada bagaimana kita menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, ada 3 cara, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulis ya, ataupun kesalahan tutur kata dari saya. Yang terpenting, jangan bosan untuk belajar dari berbagai sumber yang ada, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.